Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market kripto, teman-teman ya. Kita lihat Bitcoin sudah mulai mengalami penguatan lagi. Nah, kira-kira bagaimana untuk Bitcoin juga ya? Karena ini market pump pada saat hari Senin juga. Apakah ini adalah Monday manipulation atau seperti apa? Kita akan coba lihat outlook market di minggu ini kira-kira bagaimana, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian suka videonya, pastinya jangan lupa untuk share videonya, teman-teman, like ataupun subscribe juga. Pastikan kita bisa hit 250 likes di video kali ini, dan itu sangat membantu saya biar semangat buat konten juga untuk kalian semua ya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk dulu aja ke dalam intronya terlebih dahulu kali ya. Oke. Ya, coba kita lihat untuk market kripto ya untuk saat ini, dimana Bitcoin udah mulai naik tapi altcoins justru nggak terlalu performing ya kalau saya lihat, soalnya Ethereum ya teman-teman. Tapi mungkin ada beberapa altcoins seperti Kaya, Redium, Fartcoin, ICP mulai naik lagi gitu ya. Ini sesuatu yang sebenarnya cukup lumayan, cukup menarik juga, dimana mereka mulai mengalami penguatan karena Bitcoinnya juga naik, Bitcoinnya mengalami breakout. Jadi ini sebenarnya hal yang cukup positif ke dalam market sendiri gitu ya. Tapi harus berhati-hati gitu ya, karena kenaikan ini nanti saya bahas di analisa, karena kita udah sempat call juga di video sebelumnya di sini, Trump lawan Elon, di mana ada potensi untuk Bitcoin untuk naik lagi teman-teman. Tapi di saat ini udah di area cukup resistance juga. Jadi kalau misalnya kalian yang beli waktu di area bawah, itu waktunya mendingan kalian trim dulu gitu ya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail di teknikalnya teman-teman. Secara Fear and Greed Index kita di area grid di area 62. Jadi saat ini kondisi market ya sebenarnya lebih baik gitu ya, tapi masih belum terlalu ekstrim greed juga. Ada beberapa hal sebenarnya yang membuat mungkin market mulai mengalami kenaikan gitu teman-teman. Tapi kalau untuk big newsnya sebenarnya adalah di sini, di mana US dan China ternyata mereka akan hold trade talks istilahnya ya. Jadi akan negosiasi lagi trading talks seperti yang dilakukan di Swiss. Sekarang mereka akan lakukan di Inggris, di London teman-teman ya. Jadi kira-kira itu sih sebenarnya menjadi big newsnya yang terjadi di dalam market. Tapi kembali lagi, ini hari Senin itu identik dengan biasanya ya market manipulation, Monday range. Kalau kalian ada seorang trader, kalian tahu hari Senin itu biasanya pembuatan range gitu ya di area di suatu aset gitu ya. Kalau saat ini kita bahasnya mengenai Bitcoin. Nah, seperti biasa setiap minggu sepertinya Michael Saylor membeli Bitcoin juga. Dan saat ini dia beli Bitcoin juga cukup banyak ya, sekitar 1000 Bitcoin teman-teman. Dia harganya 105.426. Ya makanya memang area 100.000 istilahnya cukup di-defend oleh banyak player gitu ya. Tapi mungkin the biggest player adalah si Michael Saylor sendiri, karena dia publicly dia announce bahwa mereka beli Bitcoin terus gitu. Saat ini average price-nya dia itu di kisaran 70.000 ya, hampir di 70.100, tapi ya di area 70.000 lah kalau misalnya kalian perhatikan average price untuk MicroStrategy sendiri gitu ya. Nah, lalu kita lihat saat ini kondisi teman-teman, kalau kita lihat di Amerika dan berdasarkan berita-berita yang ada ya, sebenarnya Amerika ini lagi nggak baik-baik saja ya. Ini saya udah sempat share juga di dalam community, jadi pastikan kalian udah join juga MW Crypto Journal gitu ya teman-teman. Bisa cek di dalam deskripsi ya, dimana banyak kerusuhan terjadi istilahnya di kota Los Angeles, di kota ada di Las Vegas baru mulai juga. Jadi sepertinya banyak protester gitu yang terjadi saat ini gitu. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya cukup concerning di Amerika. Tapi pada saat saya buat video ini belum market open sih teman-teman. Jadi kita akan lihat reaksi market opennya bagaimana setelah hal ini terjadi juga gitu ya. Nah, ada beberapa hal sebenarnya kita harus perhatikan. Kalau misalnya saya mungkin sebelum kita bahas di sini teman-teman, kita bahas dulu secara kalendernya ya. Jadi kalau mengenai kalender di minggu ini kira-kira ada apa? Ada beberapa hal, tapi mungkin yang paling penting itu sebenarnya adalah inflasi ya. Inflasi ini akan menjadi core-nya, hal pentingnya teman-teman. Tapi juga ada core CPI. Sebenarnya ini adalah inflasi yang untuk barang-barang yang lebih penting juga. Jadi kita mau tahu apakah inflasinya turun atau enggak. Kalau berdasarkan data teman-teman dan berdasarkan data-data dari bulan lalu juga, saya rasa ekspektasinya mungkin nggak akan jauh berbeda. Mungkin kalau misalnya di sini forecastnya atau ekspektasinya 2,9%, ya mungkin bisa 2,8, 2,9 kalau menurut saya seperti itu gitu ya. Begitu pula juga untuk CPI gitu ya. Karena apa? Karena tarifnya belum mulai main istilahnya ya. Tarifnya kan masih di pause, jadi
belum terlalu ada dampak besar juga. Kalau misalnya mau tahu dampak besarnya, mungkin kita harus lihat 1-2 bulan lagi baru kita bisa lihat sebenarnya akan ada inflasi nggak sih dengan kenaikan harga dari tarif seperti itu. Nah, mungkin kita bahas reaksi dari market dan market flow juga, teman-teman. Ada beberapa hal sebenarnya yang saya bisa ceritakan sebenarnya di posisi market seperti ini ya, karena ini ada beberapa hal menarik. Kalian bisa lihat di sini pada saat Bitcoin mulai mengalami kenaikan, teman-teman. Ini 15 menit ya time frame-nya. Bitcoin mulai naik. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah di sini Bitcoin yang mulai naik harganya, open interest-nya juga mengalami kenaikan juga lumayan besar, teman-teman ya. Ini kenaikan mungkin berapa persen kalau kita lihat open interest-nya kisaran 6% lah open interest. Jadi istilah hampir $1 miliar terbuka posisi dari kenaikan Bitcoin di sini gitu, karena kenaikan Bitcoin. Dan kalau kita lihat dari sini, pada saat open interest naik, harga naik, yang terjadi juga funding rate-nya juga mengalami kenaikan di sini ya. Artinya kalau saya lihat gitu ya, posisi market saat ini mungkin didominasi oleh long ya, karena orang-orang melihat big sense gitu ya, break resistance. Namun kalau lihat dari seperti ini, tendensi seharusnya itu lebih akan mengalami pelemahan, teman-teman ya. Karena di sini terjadi memang kenaikan yang cukup bagus. Dan ini cukup make sense karena Bitcoin-nya break resistance, teman-teman, dari area 105, 106 langsung naik sampai 107. Jadi orang-orang akan buka posisi ngelong gitu ya. Pada saat mereka buka posisi long, saat ini udah hit di area resistance atas. Nanti saya akan lihat secara teknikalnya. Lalu saat ini ada reaksi sedikit rejection, teman-teman ya. Dan kemungkinan akan ranging di area ini, tapi make sense kalau misalnya Bitcoin akan mulai konsolidasi di area seperti ini gitu ya. Tapi open interest-nya makin lama makin naik juga dengan kenaikan ini. Bahkan ini shoot up-nya juga cukup besar kalau kita lihat secara jauh gitu ya, teman-teman, kenaikannya, karena ada price action-nya yang cukup kuat juga dari Bitcoin sendiri seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari 2 minggu liquidation heat map-nya, teman-teman, coba ya kita lihat dari sini dalam 2 minggu liquidation heat map apa yang terjadi. Sebenarnya kalau kita lihat secara liquidation heat map dalam 2 minggu di bagian atas ini nggak terlalu banyak liquidation ya, nggak seperti di area di sini cukup pekat kisaran 107.000, tapi ini udah baru aja diambil, teman-teman. Jadi sebenarnya the main liquidation itu udah diambil seperti itu ya. Tapi ya kalau seperti ini ya masih bisa dua arah, kalau menurut saya masih bisa dua arah, antara market naik atau market akan turun. Tapi kita coba secara teknikal biar lebih jelas lagi gitu ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan di tangan teman-teman ya. Nah, kita udah bagikan dua arah dan skenario-skenario yang terjadi di mana market konsolidasi. Ini memang masih sesuai dengan outlook kita. Lalu yang kita lihat adalah area 105-106, posisi ini bisa menjadi area support gitu ya sebelum Bitcoin mulai naik, persis dengan outlook kita di video sebelumnya di sini. Seperti itu ya. Lalu Bitcoin naik dan saat ini udah testing area atasnya. Sebenarnya liquidation area di kisaran 107.000 pun udah diambil gitu. Jadi what's next? Mungkin kita akan coba clean grafiknya, teman-teman. Nah, kalau yang terjadi saat ini sebenarnya Bitcoin kan kembali masuk ke dalam channelnya. Kita break, tapi kita cuma testing doang sebenarnya di area bawah sini. Jadi ini sesuai dengan beberapa outlook yang kita sudah berikan. Area support 102, 103-nya masih ngehold juga gitu. Nah, kalau secara resistance sebenarnya saat ini kita di area resistance gitu. Ya kenapa? Karena kalau kita tarik garis dari all time high ke area bawah sini. Nah, kalian bisa lihat kita tuh lagi di area 0,618 atau bisa dikatakan golden ratio juga. Jadi bisa dikatakan sebenarnya dari area kisaran saat ini kita mengonsolidasi, tapi tendensinya bisa turun ke bawah lagi gitu ya di posisi seperti ini. Karena ini posisi golden ratio yang make sense untuk turun. Bahkan nggak sedikit ada dua arah sih. Saat ini memang 50-50 sekali, teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat ada potensi untuk dead cat bounce juga terjadi. Ya, dead cat bounce itu area seperti ini. Istilahnya konsolidasi ya, terus turun ke bawah. Ini yang terjadi saat Bitcoin lagi di atas ini gitu ya. Terus turun ke bawah ya. Turun ke bawah. Dan ini area kedua gitu ya. Area kedua di mana dia testing ke atas. Area kedua dia naik gitu ya, dan benar-benar testing di area kisaran golden ratio-nya. Nah, tinggal area ketiga. Area ketiga kalau misalnya ini ada dead cat bounce dari sini, dia akan turun ke bawah. Ini yang bisa aja terjadi. Misalnya dari sini turun ke bawah.
lanjut gitu. Ini bisa kita katakan dead cat bounce kalau ini terjadi. Cuma ya, tapi kita akan coba review ini secara objektif gitu ya. Makanya kita bukan melihat biasnya teman-teman, tapi kita lihat secara objektif. Posisi saya saat ini secara short term mungkin lebih ke arah mau tertarik untuk buka posisi short ya, posisi short. Tapi mungkin stop lossnya kalau misalnya kalian buka posisi short, ya ini nggak akan terlalu tinggi lah. Kalian bisa kalau mau buka posisi stop loss di all time high sih bisa. Let's say kalian buka short di sini, stop lossnya di 112, itu cukup safe menurut saya kalau kalian mau adjust. Kalau posisi long mungkin di area 107 ini agak terlalu tinggi sebenarnya dan udah sedikit telat. Kecuali Bitcoinnya turun ke bawah di sini 105 106, potensi untuk naik lagi. Nah, ini mungkin masih cukup menarik kalau misalnya kalian mau mencari posisi long sendiri. Tapi saat ini belum ada structure yang ke break dan bisa mengatakan bahwa Bitcoin ini breakdown gitu ya. Jadi technically structure-nya sendiri masih intact, semua masih bagus. Jadi masih ada potensi sebenarnya untuk kita probably testing all time high juga sih. All time high atau bahkan mungkin ya ke area box kuning ini yang sudah kita label kisaran 114 116. Seperti itu ya. Cuma memang di sininya harus break dulu gitu. Saya akan lebih bullish ya ketika mungkin golden ratio ini break ya, resistance 108 lah bisa dikatakan seperti itu. Karena dead cat bounce-nya udah nggak ke play out. Tapi kalau seperti ini kan lihatnya tuh kurang begitu enak ya, karena memang dead cat bounce-nya bisa terjadi di sini hanya retesting doang sebelum turun ke bawah. Seperti itu. Tapi kalau ternyata dia turun ke bawah, mungkin bisa coba posisi long di sini untuk potensi dia untuk naik ke atas ke all time high kembali. Tapi overall sih sebenarnya masih oke, kecuali Bitcoin-nya kalau break range itu baru waspada ya. Jadi itu yang saya perhatikan sebenarnya untuk market. Ini market juga baru buka, kita coba lihat reaksinya teman-teman. XPX baru buka, kita lihat di time frame 5 menit apa yang terjadi. Ada sedikit open ya, opennya cukup positif sih. Ini naiknya sedikit positif gitu ya. Mungkin ini nge-handle posisi dari si ini US sama China trade talks di London gitu. Ya, kalau kita lihat Bitcoin dominance justru malah naik lagi gitu ya. Memang Ethereum sebenarnya juga cukup menarik, di mana Ethereum gitu ya teman-teman, yang seperti saya bahas, dia nggak breakdown, tapi masalahnya nggak naik juga gitu. Ini menjadi suatu permasalahan, benar-benar dia sideways aja gitu. Dan yang kita butuhkan sebenarnya untuk Ethereum ini mulai rally kembali. Kalau misalnya Ethereum bisa rally menembus area kisaran 2700 2800, hal ini akan sangat positif untuk altcoins. Tapi saat ini sepertinya demand yang kuat memang masih di Bitcoin. Kemarin ya, dalam beberapa hari lalu kita bisa lihat Bitcoinnya tuh yang gak gitu bagus gitu. Tapi kalau kita lihat demand seperti ini, Bitcoinnya justru yang menjadi menarik lagi gitu. Orang-orang mungkin menunggu retest gitu. Kalau seperti ini, karena ini kuat, volumenya juga cukup kuat, mereka cuma nunggu retest ya. Pada saat Bitcoin retest baru mulai naik lagi seperti itu. Jadi sebenarnya outlooknya kira-kira itu sih. Tapi kalau secara short term saat ini ya, untuk shorting di area ini mungkin masih cukup menarik ya. Tapi kalau long term buy atau enggak, saat ini saya nggak buy untuk di spot gitu ya teman-teman, karena ini bukan area fear juga, ini area greed gitu, dimana seharusnya kalian adalah taking profit, bukan kalian beli gitu. Ini tadi kita kompleks kita ngomongin karena mungkin untuk teman-teman para trader. Tapi kalau misalnya kalian adalah spot holders, mungkin ini area yang cukup bagus untuk taking profit dulu aja. Kita tunggu market fear lagi baru mulai beli lagi sih. Itu untuk analisa hari ini ya, kira-kira pada saat Monday market pump ini teman-teman. Jadi kira-kira itu aja teman-teman. See you all and thank you so much for watching, dan kita akan ketemu lagi di next video teman-teman. Dan ya, bye bye.